فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Barang siapa di antara kamu yang mereka satu sama lain saling melindungi, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maha benar dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, dalam ayat itu dikatakan auliya'u ba'duhum ala ba'din. Jadi kalau orang Yahudi itu hanya jadi pemimpin untuk orang Yahudi. Kalau orang Kristen adalah menjadi pemimpin untuk orang Kristen. Kalau orang Islam jadi pemimpin untuk orang Islam. Jangan diambil Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin untuk orang Islam. Siapa yang mengambil mereka untuk jadikan pemimpin, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang memilih pemimpin selain dari yang Islam. Nah, kan ditolong oleh Allah. Berdoa juga lah kita, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dari kezaliman orang-orang kafir. Kita angkat juga orang kafir menjadi pemimpin, tentulah tidak akan ditolong oleh Allah. Lain ucapan, lain perbuatan. Nah, jadi pada jelas ayat Al-Quran mengatakan seperti itu. Cuma kenapa kita banyak yang berpaling dari ketentuan Al-Quran? Itu gara-gara sogok, gara-gara bandit bertebaran di seluruh Nusantara. Bandit-bandit inilah menguasai tanah yang terbesar di seluruh Indonesia, menguasai perdagangan seluruh Indonesia, menguasai hutan seluruh Indonesia, menguasai jalan tol seluruh Indonesia, menguasai pertanahan di tempat ibu kota baru di Kalimantan. Mereka inilah yang punya kerja. Jadi sempatlah mereka jadi pemimpin, kita mau dikemanakan? Tanah, air, kalau di dalam undang-undang apa itu? Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Kebetulan SH saya itu, sarjana hukum saya itu tentang pertanahan. Nah, jadi saya bandingkan dengan hukum Islam. Tanah, air, ruang angkasa termasuk api itu harus dikuasai oleh rakyat, masyarakat, yang disebut dengan dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sekarang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan konglomerat, dipergunakan sebesar-besarnya untuk pengusaha, digunakan sebesar-besarnya untuk orang asing. Jadi sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI sendiri, bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, lebih-lebih lagi bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi api itu tidak boleh dikuasai oleh perusahaan tertentu. Apa api itu? Listrik itu api. Apalagi api itu? Gas. Apalagi itu? Bahan-bahan tambang. Itu api semuanya itu. Artinya yang melahirkan energi. Tidak boleh dikuasai oleh orang per orang, harus dikuasai oleh masyarakat banyak. Kaidah itu ada di dalam kaidah buku yang berjudul Fikih Siasat karya Al-Mawardi, yang menyatakan kaidah itu tasarruful imam manutun lil maslah. Itu kaidah-kaidahnya itu ya. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Tasarruful imam li rakyatihi. Tiga tadi. Tasarruful imam li rakyatihi
manutun bil maslahah. Kebijakan para pemimpin baik di daerah maupun di pusat menurut kaidah Islam adalah manutun bil maslahah, berorientasi kemaslahatan masyarakat ramai, halayak ramai. Halayak ramai itu siapa? Mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Kita sekarang 85% ya beragama Islam. Jadi yang orang kafir hanya 15%. Mengapa yang 15% ini mengambil kepentingan yang 85%? Itu namanya tidak terjadi manutun li rakyatihi, yang berorientasi kepada masyarakat banyak. Karena prinsip hukum adalah berpihak kepada yang lemah, jangan berpihak kepada yang kuat. Iya, yang lemah itu yang akan dibela. Itulah prinsip hukum. Sekarang terbalik, yang dibela adalah yang sedikit, yang kuat, yang memberikan amplop. Nah, kalau amplop yang bermain itu namanya rasuah dalam bahasa agamanya. Sogok namanya di dalam bahasa kampungnya. Menyuap dalam istilah lain, menyuap melalui amplop. Itu Masya Allah. Bahkan ada pemuka agama terus terang terekam dia menerima amplop. Itu Nusantara juga itu namanya. Ya Allah, memalukan Nusantara. Maka Nusantara kita harus Islami, jangan Islam yang dinusantarakan. Kalau Islam yang dinusantarakan berarti Islam besar, tapi karena Nusantara menyesuaikan dengan keinginan Nusantara yang ada di dalamnya sogok, yang ada di dalamnya toleransi, yang terlalu kebablasan atau melampaui batas. Karena batas toleransi itu apa? Batas toleransi itu adalah masalah akidah. Itu sebabnya kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan akidah. Tapi kalau bergotong royong sama-sama membuat jembatan, boleh. Itu namanya muamalah. Sama-sama membuat puskesmas, lalu Islam, Kristen, Yahudi sama-sama berobat di puskesmas itu, boleh. Membuat jembatan, lalu Islam, Kristen, Yahudi, Buddha sama-sama lewat dekat jembatan itu, enggak apa-apa. Tapi kalau menyangkut dengan akidah harus dijawab lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya akidahku, biarlah aku pertahankan akidahku, kamu bertahanlah dengan akidahmu. Nah, itu yang paling penting kepada minta hormat. Yang berkaitan dengan Murtad Hussein, seorang mahasiswa anak muda dari Irak. Nah, sekarang ini menyebar ke seluruh dunia. Dia menantang, mana umat Islam yang mau berdebat dengan saya. Saya sekarang ini seorang murtadi. Dibuatnya makalah lebih dari 100 makalah di dalam bahasa Arab yang isinya adalah membelok-belokkan ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Maidah ayat 51, dibelok-belokkannya. Jadi Hussein ini karena dia dalam bahasa Arab direkam ke seluruh dunia. Nah, disangka oleh orang kafir, orang non-muslim, disangkanya itu sudah bagus karena dia berbahasa Arab. Nah, setelah disimak oleh ahli-ahli bahasa Arab, orang Indonesia yang lama kuliah di Arab, yang lama kuliah di Irak, yang lama kuliah di Saudi, di Libya, dia tanggapi ternyata rendah sekali ilmunya. Iya, memang dia berbahasa Arab itu bahasa ibunya, bahasa emaknya, bahasa mandenya. Itu yang dia coba. Ternyata ilmunya rendah. Memang dia memakai bahasa Arab. Karena bahasa Al-Quranul Karim berbeda sedikit dengan bahasa Arab biasa. Bahasa Al-Quranul Karim bahasa Arab tingkat tinggi. Sedangkan bahasa Arab seharian itu namanya bahasa Arab am, bahasa umum. Jadi
orang Arab sendiri harus belajar bahasa Al-Qur'anul Karim, bahasa sastra tingkat tinggi. Nah, jadi yang si murtad Sulaiman itu tadi setelah dikonter, setelah dibawa berdebat oleh orang-orang yang tamat dari Irak juga, akhirnya ternyata dia itu murtad dari Islam karena sakit hati dengan orang-orang yang sesama kuliahnya, karena dia tidak membantu dia, dibantulah oleh orang-orang Nasrani. Nah, dibantu terus-menerus termasuk beasiswanya, bahkan bisa belajar ke Eropa. Gara-gara sogokkan itulah dia menjadi murtad. Jadi orang bisa disogok dengan beasiswa rupanya. Jadi hati-hati Pak ya, kalau anak kita dapat beasiswa dari luar negeri, di belakangnya siapa? Di belakang dari si murtad, si Husain si murtad itu tadi rupanya adalah misionaris internasional Asia Afrika. Di belakangnya itu tadi. Maka dia yang dikritiknya pertama Al-Fatihah katanya. Al-Fatihah itu sudah ada katanya di dalam kitab Injil, namanya doa Bapa kami. Jadi orang-orang Nasrani itu kalau dia mau beribadah, mau makan pakai doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ya Bapa kami yang berada di surga, jadikanlah damai di dunia seperti damai di surga, ya Bapa kami. Dari situ katanya surah Al-Fatihah itu menyontek. Kenapa? Karena ada mirip-miripnya sedikit. Ada di sana Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat. Jadi Allah memiliki segalanya. Nah, jadi karena kedekatan seperti itu katanya menyontek dari kitab-kitab terdahulu. Nah, hal-hal itu dibuatnya suatu makalah, dibuatnya suatu dialog, akhirnya dia terjebak dalam mempelesetkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang mau disingkirkannya adalah ayat-ayat tentang melarang orang-orang kafir diangkat jadi pemimpin. Karena itu Ustaz Bayu, kita baca lagi ayat Al-Qur'anul Karim yang mana yang coba mereka ubah. Lanjutkan dari surat ayat 51 tadi sudah ya. Al-Maidah ayat 51, coba lanjutkan kepada ayat yang ke-52. Artinya saja Ustaz. Nah, ini luar biasa. Itu yang mereka coba tutup. Bahkan Saifuddin Ibrahim sekarang namanya Saifuddin Abraham Moses, orang Sumbawa. Nah, dia coba pula karena dia ngerti sedikit bahasa Arab, dia coba pula mengubah-ubah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Katanya ada 300 ayat di dalam Al-Qur'an harus di X, harus dihapus. Masya Allah. Ayat 52 silakan Ustaz. Artinya maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Setelah mereka berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa hal yang akan dia titik atau tafsirnya akan dia belokkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim termasuk Al-Maidah. Kemudian ada usaha orang lain lagi, tapi bukan dia, yang ingin mentetek surat Yasin dari dalam Al-Quran. Jadi kuranglah di 114 surat menjadi 113. Surat Yasin harus dihapus. Oh ya Allah. Kenapa? Karena katanya lebih bagus orang berbuat maksiat daripada orang membaca surat Yasin. Oh ya Allah, kok bisa begitu ya? Dari mana dia mendapatkan ilmu? Daripada baca Yasin lebih bagus berbuat maksiat. Karena ada ucapan salah seorang syekh di Arab Saudi, apa katanya? Namanya Al-Musaimin. Kata Musaimin itu
setan, iblis lebih dekat kepada orang berbuat bid'ah daripada orang berbuat maksiat. Jadi yang dituduhnya bid'ah itu membaca surat Yasin. Itu bid'ah. Jadi Allah itu lebih dekat kepada pembuat bid'ah daripada setan lebih dekat kepada pembuat bid'ah dibandingkan perbuat maksiat. Sehingga dia katakan, maaf ya Pak Ibu, ini dah populer sekali. Katanya lebih besar dosanya membaca Yasin daripada berzina dengan ibu kandung. Oh ya Allah, berdiri bulu romaku mendengarkan ucapannya itu. Bahkan yang sangat viral akhir ini, ketika orang sudah pulang dari wirid Yasin, tertinggallah surat Yasin yang kecil itu. Diambilnya, dihapusnya kepada kemaluannya, dia sudah pipis, dihapuskannya itu. Dan itu disolat. Kenapa? Ini orang yang pembuat bid'ah ini katanya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ya Allah, mengapalah orang ini seperti ini? Itu